Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Givari Arvalin Oswandi dari kelas D akan mempresentasikan aplikasi belajar membaca Al-Quran saya. Aplikasi ini bernama Iqra'u yang berarti dalam bahasa Arab membaca, tetapi ada tambahan U yang berarti you, yaitu di bahasa Inggris you. Nah, aplikasi ini ditujukan untuk semua kalangan. Bagi mereka yang ingin membaca, maksudnya mohon maaf, belajar cara membaca dan juga mempelajari Al-Quran secara keseluruhan. Baiklah, langsung saja saya demonstrasikan aplikasinya. Baiklah, sebelum saya mendemonstrasikan desain aplikasi yang saya buat, saya jelaskan dulu struktur aplikasinya secara singkat. Yang pertama splash screen, dan yang kedua getting started. Halaman-halaman ini yaitu halaman pertama yang terbuka ketika pengguna baru memasang aplikasi. Yang ketiga, halaman login dan register yang digunakan pengguna untuk mengakses aplikasi. Dan keempat, halaman-halaman utama ada 4 halaman. Yang pertama halaman beranda, yang kedua halaman materi, yang ketiga halaman mentoring, dan juga yang keempat halaman profil. Baiklah, langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai demonstrasi aplikasi. Baiklah, di demonstrasi desain aplikasi, saya jelaskan dulu strukturnya. Splash screen pertama kali terbuka, lalu bila pengguna baru memasang aplikasi, halaman getting started ini tampil. Tekan tombol mulai belajar, dan pengguna akan dibawa ke halaman login. Halaman login ini berfungsi agar pengguna bisa mengakses aplikasi dan juga mengakses semua data-data kemajuan dan juga materi yang sudah pengguna pelajari. Bila pengguna sudah memiliki akun, maka pengguna bisa memasukkan username atau email ke dalam bagian ini, bagian username atau email inputnya, lalu masukkan password, kata sandi, untuk pengguna bisa mengakses akun yang pengguna punya. Tapi pengguna belum memiliki akun, maka pengguna harus mendaftarkan dulu. Yang pertama yang pengguna lakukan setelah menekan tombol belum mendaftar akun itu, yaitu masukkan username pengguna. Lalu yang kedua, masukkan email pengguna. Ketiga, masukkan nama pengguna. Dan keempat, password pengguna. Buat akun, maka data-data yang pengguna sudah input nanti akan masuk ke server kami dan akun pengguna sudah terbuat. Lalu pengguna masukkan username atau email dari akun yang pengguna sudah buat, juga password, langsung masuk. Nah, pengguna dibawa ke beranda. Di beranda, yaitu beranda ini adalah halaman utama. Ada salam dari kami, Assalamualaikum, lalu nama pengguna, dan juga foto pengguna. Ini di halaman beranda ini ada bagian-bagian yang akan saya jelaskan. Yang pertama, tombol notifikasi ini yaitu membawa pengguna ke halaman notifikasi. Berisi notifikasi-notifikasi mengenai aktivitas pengguna dan juga notifikasi dari kami pengembang aplikasi. Yang kedua, ada bagian-bagian dari halaman beranda. Ada ini tiga bagian. Yang pertama, tantangan harian. Halaman tantangan harian ini yang ditampilkan. Tadi tombol tantangan harian membawakan pengguna ke halaman tantangan harian. Halaman tantangan harian ini berisi pelajaran-pelajaran seperti soal, kuis, atau juga tantangan dari setiap mentor yang membuat tantangan harian tersebut. Lalu mentor mengirimkan ke kami pengembang aplikasi yang akan dipublish tantangan-tantangan harian tersebut setiap harinya. Selanjutnya yang kedua, bagian artikel Al-Quran, membawakan pengguna ke halaman artikel. Halaman artikel ini berisikan artikel-artikel yang kami pengembang aplikasi dan juga para mentor publish setiap harinya. Oh ya, mengenai halaman artikel, pengguna juga bisa mencari artikel spesifik kategorinya.
Oke, yang ketiga halaman fitur AI. Halaman ini untuk pengguna menanyakan hal-hal mengenai belajar membaca Al-Quran, penjelasan dan lain-lain mengenai Al-Quran. Pengguna menanyakan dengan cara menginput pertanyaan berbasis teks. Di nanti update selanjutnya kami akan menambahkan file embedding atau memasukkan file, link, dan juga voice dari pengguna untuk bertanya ke AI. Baiklah, selanjutnya halaman kedua yaitu halaman materi. Di halaman materi ini ada dua kategori. Pertama, materi tertulis. Kedua, materi video. Yang pertama, materi tertulis. Materi tertulis ini berisikan kategori-kategori materi yang pengguna bisa pelajari. Ada yang pertama dasar-dasar, kedua makhraj, ketiga hukum tajwid, keempat wakaf, kelima penjelasan, keenam tartil, dan ketujuh sejarah. Untuk halaman selanjutnya, halaman kedua, materi video, isinya pun sama. Kategorinya pun sama. Baiklah, halaman selanjutnya, halaman ketiga, yaitu halaman materi. Ada tiga kategori di halaman materi ini. Yang pertama, belajar secara langsung. Yang kedua, belajar bersama. Dan ketiga, menjadi mentor. Yang pertama, belajar secara langsung. Ini nanti pengguna mencari mentor yang akan dicarikan oleh aplikasi, atau pengguna bisa mencari sendiri mentor yang mentor ustadz atau ustazah yang bersedia selalu untuk mengajarkan ilmu belajar Al-Quran. Belajarnya dia via online dengan metode video call seperti aplikasi video call atau konferensi pada umumnya. Yang kedua, belajar bersama. Untuk belajar bersama ini dia hampir sama dengan belajar dengan mentor tadi, belajar secara langsung, cuma perbedaannya dia satu atau lebih mentor nanti mengajarkan ke banyak pengguna yang berada di satu sesi belajar itu, seperti webinar dan sebagainya. Itu hampir sama dia dengan webinar atau video conference seperti Google Zoom dan juga Google Meeting dan juga Zoom. Oke. Selanjutnya yang ketiga, menjadi mentor. Bila pengguna ingin menjadi mentor di aplikasi ini, pengguna tekan tombol ini, lalu nanti pengguna mendaftar menjadi mentor. Nanti akan dibawakan ke website kami untuk mengisi formulir mengenai cara menjadi mentor. Nanti kami akan menjelaskan, saya akan jelaskan nanti lebih detail lagi mengenai kategori-kategori materi mentoring ini dan strukturnya secara lengkap. Selanjutnya halaman yang terakhir keempat yaitu halaman profil. Halaman profil ini berisikan nama pengguna, status pengguna yaitu pengguna atau mentor, dan juga foto profil pengguna. Dan selanjutnya statistik pengguna, yaitu berapa materi tuntas pengguna, berapa tantangan harian terselesaikan oleh pengguna, dan juga berapa mentoring yang terlaksana, baik itu yang mentoring secara sendiri langsung dengan orang mentor, atau yang mentoring dengan sama-sama atau dengan banyak pengguna lainnya secara bersamaan dengan satu atau lebih mentor. Baiklah, demikian demonstrasi aplikasi saya. Nanti di masa depan akan saya jelaskan lebih banyak lagi mengenai kemajuan-kemajuan perkembangan desain aplikasi ini. Mungkin nanti akan ada lebih banyak fitur dan juga bagaimana menggunakan aplikasi ini secara sesungguhnya. Ini baru mengenai desain aplikasinya secara awal dulu. Jadi baru masih terlihat sederhana aplikasinya. Demikian, mohon maaf bila saya berbuat kesalahan dan sedikit rancu tadi menjelaskannya. Afwan, saya hanya manusia biasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.